Assalamualaikum, selamat malam Sobat Kumis. Jumpa lagi dengan Om Don di podcast yang pastinya kalian tunggu-tunggu tiap Kamis malam. Kumis Kupas Mistis. Nah, malam ini kita akan membahas tentang ramalan akhir tahun. Ini mesti diwaspadai ya. Dan di studio sudah hadir seorang indigo misteri yang sudah pernah hadir juga di episode sebelumnya. Langsung saja kita sambut. Cik San, apa kabar? Baik. Baik. Lagi sibuk apa, Cik? Banyak sih, macam-macam. Macam-macam. Iya. Jadi saya kemarin sempat lihat di sosmednya Cik San tuh udah mulai banyak penelusuran ya. Iya. Iya. Ini udah kembali lagi ke penelusuran lagi berarti nih? Sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit. Iya. Terakhir kemarin kalau nggak salah sama Ko Roy ya? Iya. Ini di daerah mana? Di daerah Bogor, masih di Daerah Bogor. Bogor. Iya. Itu rumah angker ya? Iya, jadi rumah di tengah kuburan. Rumah di tengah kuburan. Iya. Ini udah nggak ditinggalin? Udah lama, udah cukup lama. Udah tinggalin ya. Tapi sebelumnya memang ada penghuninya? Memang sebelumnya ada penghuninya, cuma sempat ada tragedi, jadi cukup lama udah nggak ditinggal langsung. Karena kan dia untuk masuk ke dalam rumah itu kan kita harus melewati kuburan juga ya. Dan juga kan tempatnya jauh kemana-mana, tetangga juga nggak ada. Tetangga nggak ada? Nggak ada, jauh kemana-mana. Ini yang bikin penasaran, orang bangun rumah di tengah kuburan. Nah, itu. Kira-kira apa visi misinya bangun rumah di tengah kuburan itu, Cik? Kurang tahu ya dari dulu ya pemiliknya atau gimana ya. Dan juga kan ya kita sempat mikir aneh juga kenapa bangun rumah jauh kemana-mana, tetangga juga nggak ada, dan juga di tengah-tengah kuburan juga. Itu kan banyak pemicu kayak semacam maling, perampokan, kayak gitu kan. Karena kan kalau kita mau minta tolong juga susah. Makanya disitulah terjadi tragedi. Terjadi tragedi. Iya. Nah, yang ditelusuri oleh Cesan sama Koro ini sejarahnya atau entitas yang memang sudah kebentuk di situ? Sejarah juga ada hitungannya. Kita mencari sesuatu apa yang terjadi di rumah itu. Dan juga karena sudah terlalu lama tidak dihuni, jadi kan banyak dari kawasan manapun, apalagi di luar dari rumahnya dia, di kuburan juga banyak yang ngumpul di titik rumah itu. Jadi banyak menarik ini ya, kayak magnet jadinya ya. Iya. Nah, Cesan dan Koro ini kan emang dua sosok indigo ya berarti. Apa sih yang didapat di situ, Cek? Waktu itu kita pas penelusuran itu kita mendapatkan sosok sepasang mata ya. Sepasang mata? Iya, dengan mata menyala itu sedang memperhatikan kita. Memperhatikan tapi nggak ada kita. wujud badannya? Wujud nggak ada karena jauh ya dianya itu masuk ke dalam kayak hutan itu, tapi cahaya itu merah. Dan cahaya matanya yang merah ya? Mata itu merah, terus juga kadang ngumpet, kadang muncul, kadang ngumpet, kadang muncul. Itu. Jadi kita ke arah mana itu kayak semacam kayak ngeliatin kita. Itu. Terus kedua ada semacam kayak bayangan sekilas pas kita mau udahan juga ya, mau udahan live juga ada sekilas bayangan. Sempat si Koko lihat ya, si Koroy juga lihat sekilas, dan juga ada wangi-wangi tak sedap. Visual yang didapat oleh Cesan dengan Koroy sama? Sama. Ini maksudnya nggak ada janjian sebelumnya? Nggak ada. Di tempat itu langsung dapat visual yang sama? Iya. Sampai bau tak sedap pun sama? Iya, karena kan bukan saya dong yang cium wangi sama bau yang tak sedap pas kita mau memasuki itu rumah ya. Karena di kru-krunya juga dapat juga. Ada ya? Berarti energinya kuat banget ya? Memang di situ tempat energinya kuat, karena kalau dibilang dulunya katanya bilang sebelum itu bangun itu rumah itu tempatnya kalau dibilang tempat pembuangan anak jin. Tempat pembuangan anak jin. Iya. Itu di lokasi pembuatan rumah iya, itu? di lingkungan di situ semua. Maksudnya ini kan ada kuburan, di tengah ada rumahnya. Ini khusus buat buang anak jin. Sorry,
Saya masih bingung, anak jin ini maksudnya dibuang kenapa? Jadi hitungannya kalau dibilang orang dulunya bilangnya itu, jadi udah termasuk angker tempatnya itu. Kalau ini tempat pembuangan anak jin, berarti ada mungkin cerita atau mitos yang memang sudah melekat di masyarakat situ dong, Cik? Ada. Jadi untuk ceritanya banyak ya. Katanya waktu zaman perang atau apa kayak gitu ya, sering membuang mayat itu di deket-deket situ katanya. Dan juga ada potongan kayak kepala, tangan kayak gitu semua, atau mayat yang tidak dikenali itu semua buang ke situ semua gitu. Dan juga kalau untuk paranormal atau mungkin yang kayak semacam saya kayak anak indigo itu mungkin sering lihat juga ya. Di situ banyak jenglot liar di situ. Dan juga saya pernah itu lihat sendiri itu kayak semacam kayak kuntilanak, tapi bukan kuntilanak, tapi kayaknya sih saya lihat itu dia mungkin ya belajar ilmu santet atau ilmu hitam. Itu sempat tengah malam saya pulang itu kan naik motor itu lihat dia terbang ke atas. Sampai terbang. Itu segede banget. Tapi menyerupai itu semacam kayak manusia, tapi bukan manusia, kayak semacam binatang. Oh, tapi saya lihat itu dia itu lagi menghafalin atau belajar ilmu. Ya. Atau mungkin ini ilmu yang emang dia targetnya atau mungkin cita-citanya untuk menguasai ilmu ini, cuman nggak kesampaian atau gimana, Cik? Atau memang dia sudah dapat ilmu itu? Sudah dapat ilmu itu, makanya kan dia bisa berubah sosok yang menyeramkan. Gitu, kayak semacam yang ilmu hitam yang harus dia hafalin atau mungkin yang harus dilaksanakan untuk berkeliaran di tempat apa kayak gitu. Oke. Kalau tadi bilang wujudnya besar ya, saya pernah dapat cerita katanya kalau kayak entah itu kunti atau mungkin yang namanya yang ada di Indonesia lah ya, pocong, itu memang ukurannya nggak sama seperti manusia biasa. Enggak, beda-beda. Jadi kalau untuk kunti itu dia punya wujud juga sebenarnya ada yang bagus, ada juga menyeramkan, dan juga ada yang kebanyakan sih rata-rata ya yang aslinya yang kita lihat itu untuk mukanya itu susah dikenalin. Susah dikenali. Ya, itu juga kalau untuk kunti juga ada kunti merah. Oh, kenapa warnanya beda? Kalau untuk merahnya itu kita bilang udah jinnya dia. Itu juga dia jalannya juga terbalik. Jalannya mundur atau gimana? Jadi gini. Oh, kepalanya di bawah. Ke bawah. Kok ngeri? Iya, itu udah bilangnya jin. Udah termasuk jin. Itu jin. Udah ganas punya. Udah ganas. Kalau untuk pocong juga saya yang pernah lihat juga itu dari kain kapannya juga ada yang bersih, ada yang kotor. Ukurannya juga ada yang kecil, ada yang gede juga. Oh, ada yang gede. Itu beda-beda. Dan benar nggak sih kalau yang ya dicerita masyarakat kalau kayak pocong tuh sebenarnya jalannya nggak loncat-loncat gitu? Enggak, sebenarnya nggak loncat kayak zombie gitu enggak ya? Enggak, gitu dia terbang sama. Oh, terbang. Terbang, cuma dia nggak bisa napak tanah itu iya, enggak ke ya? tanah. Sama gitu. dengan kunti juga gitu. Sama. Jadi kalau dia ngesot, kunti nggak ada. Nggak ada. Nggak ada kunti ngesot sebenarnya. Nggak ada sebenarnya kayak gitu mah. Jadi hitungannya dia nggak bisa nyentuh ke tanah. Nyentuh ke tanah itu nggak bisa. Nggak bisa. Ya karena kan versi yang beredar di masyarakat kan beda-beda gitu. Iya. Ya. Sedangkan kadang kita ngelihat ini bener apa enggak ya? Gitu kan. Antara kita melihat sesuatu itu saya sendiri halu atau enggak nih, kadang seperti itu. Iya, benar. Tapi kalau dengan tanda-tanda misal saya datang nggak mikirin apapun ke suatu tempat nih ya, entah itu toilet atau mungkin tempat yang sepi dan gelap gitu kan, saya nggak mikirin apapun karena kan selama ini yang cerita di masyarakat, jadi bentuk itu wujudnya itu akan terbentuk ketika ada di pikiran kita. Ya. Sedangkan saya nggak mikir apapun, saya hanya happy aja pengen ke toilet itu misal, terus saya
melihat wujud seperti itu. Ini kira-kira saya halu nggak, Cik? Sebenarnya untuk halu bisa iya, nggak halu juga bisa enggak ya. Jadi kita untuk jelasinnya juga susah juga ya. Karena apa? Karena dia menampakkan diri kayak gitu. Kadang kan tidak sengaja. Tidak sengaja. Ya mungkin bilangnya dianya lagi apes, lagi sial. Jadi lagi sampai sial lagi. kita itu benar-benar bisa lihat hitungannya kan. Oh, bukan karena ilmu dia tinggi kan? Terus Enggak. bisa, enggak. Ada juga lagi apesnya juga ada dianya. Lagi apes istrinya. Jadi tidak sengaja tiba-tiba dia menampakkan diri. Kadang juga mungkin ya lihatnya juga selewat kayak gitu. Nggak netap lama, sebentar doang. Dan juga kadang dari badan kita kan terasa kayak merasa kayak merinding gitu ya? Terus juga merasa kok ada yang perhatiin kita dari belakang gitu. Padahal kan nggak ada siapa-siapa kayak gitu. Kalau ciri-ciri gitu bisa jadi beneran ada? Ada. Oh, oke. Gitu. Jadi merasa gitu kayaknya ada yang perhatiin nih. Gitu, padahal nggak ada. Jadi rasa takut itu sebenarnya wajar ya, Cik? Kalau untuk takut sebenarnya wajar. Kayak saya juga walaupun saya bisa lihat, bisa merasakan, tetap ada rasa takut. Kenapa rasa takutnya apa? Kalau misalkan ya dia tiba-tiba nongol di depan mata kan namanya walaupun kita sekuat-kuat apapun depan mata jantung kita pasti copot, kaget. Apalagi kalau misalkan ya kalau nampaknya langsung ganteng, cantik nggak masalah. Itu kalau misalkan ya buruk rupa, ya pasti kita sempet juga takut. Kadang-kadang kalau untuk menuju ke satu tempat, saya kadang mikir antara jadi ada keraguan gitu, Cik. Kok rasanya nggak enak ya mau ke situ ya, gitu kan. Benar juga ketika saya maksain, ya ada yang kayak ginian gitu kan. Ya karena basicnya saya nggak terlalu sensitif mungkin ya. Jadi ketika masuk, saya benar-benar saya tengokin. Sudut sini, sudut sana harus saya tengok dulu. Justru saya kalau mohon maaf kalau lagi memang mau kencing, saya mojok malah sekalian daripada melihat yang di pojok kan gitu. Iya. Itu antara deg-degan dan rasa takut itu sebenarnya wajar kan ya? Wajar ya. Yang penting kita pas memasuki setiap ruangan yang merasa kita nggak enak itu kita paling nggak permisi lah. Permisi ya. Ya itu. Oke. Cek, kalau untuk mengetahui sejarah tentang suatu tempat atau mungkin cerita, berarti Cesan sendiri melakukan penerawangan. Iya, pasti kita ngebuka alamnya dia, ngebuka alam gaibnya dia. Kita nerawang, lihat kejadian yang apa terjadi di tempat itu. Ada informasi yang diceritakan atau memang secara visual di mata batin Cesan sendiri ada? Biasanya kalau saya ke tempat-tempat lain, biasanya saya nggak mau dengar dari orang dulu. Oh, nggak mau dengar cerita dulu? Nggak mau dengar cerita apapun gitu. Saya masukin dulu itu tempat, saya lihat dulu, pas saya lihat udah, saya tanya baru orang-orang setempat, apakah yang saya lihat dengan omongan dari penduduk setempat sama apa tidak. Gitu. Baru ntar kita cocokin apa yang saya lihat sama dari penduduk kayak gitu. Tapi sejauh ini yang dilihat Cesan ada yang nambah atau gimana? Maksudnya ceritanya seperti ini, ya kan? Ternyata entitasnya nggak cuma satu gitu kan? Ada. Waktu itu kan pernah ceritanya beda sama penduduk kan. Saya nanya pernah terjadi kronis bunuh diri nggak di sini kan? Pas itu baru dia ngomong oh ada, karena kan setiap penduduk itu kan nggak mungkin cerita semuanya. Kita pasti tanya yang poin yang kita lihat gitu, apakah pernah terjadi bunuh diri, pemerkosaan atau apapun di sini kayak gitu. Ini flashback memori berarti ya Cesan ya? Atau ada apa ya, entitas yang ngasih tahu ke Cesan nih ceritanya seperti ini? Iya. Dan juga satu yang intinya saya lihat itu kebanyakan ya dia flashback kasih saya lihat yang dulunya kayak gimana, karena satu dia itu rata-rata minta tolong. Rata-rata minta tolong? Iya, minta tolong, dia kasih lihat kejadiannya dia dulu dia kayak gimana, terus juga minta disempurnakan karena kan dia nggak bisa kemana-mana, masih stay di tempat di situ. Nah itu biasanya
sering dikasih lihat kayak gitu. Jadi makhluk ini minta tolong untuk disempurnakan dan itu menyampaikan langsung ke Cesan. Iya, karena hitungannya dia itu masih terperangkap loh di situ, gitu, nggak bisa kemana-mana. Nah kalau entitas lain yang mungkin kita masuk ke satu tempat kan mungkin ada penguasanya Cesan. Iya. Ada nggak yang minta syarat untuk mungkin penelusuran di situ atau mungkin untuk kegiatan ritual gitu. Minta syarat misal harus ada kopi lah atau mungkin harus ada menyan disembelihin ayam hitam segala macam. Ada yang sampai nyampein langsung ke Cesan? Sebenarnya ada yang kayak gitu. Jadi hitungannya kita minta izin sama penguasa di situ. Ada memang. Tapi kalau untuk minta yang berlebihan, saya mundur. Saya nggak mau. Nggak dinego gitu? Enggak. Kalau mereka minta memang harus diturutin? Paling kalau misalkannya saya mau ke tempat itu, saya kasih dupa, menyan. Nah itu kan wajib ya, memang ya. Kopi memang iya, pasti dikasih, hitungannya kopi teh kayak kopi, gitu kan. Rokok, gitu rokok pasti hitungannya. Kalau mau ya silakan. Kalau misalkan ya minta berlebihan kayak mau nyembelin ayam atau apa, saya angkat tangan, saya nggak mau. Hitungannya karena apa? Hitungannya saya nggak mau diperintah sama kalian. Hitungannya karena kan kita lebih sempurna Om. Iya betul. Hitungannya kalian mau ini syukur, nggak mau ya sudah. Hitungannya toh juga banyak tempat yang lain. Iya betul. Itu dan juga kalau misalkan ya penguasa di situ lebih kuat, biasanya dari saya udah ada sinyal. Udah gitu udah sinyal. Jadi memang saya kan di belakang juga ada yang jaga ya. Biasanya udah dikasih tahu bahwa penguasa di situ ilmunya lebih tinggi dan juga lebih berkuasa. Udah dikasih tahu harus berhati-hati, jangan terlalu sempral kayak gitu. Tapi kalau bicara tentang orang yang sosok yang jagain Cesan sendiri, ini ketika mau penelusuran gitu, ini sudah berinteraksi duluan berarti dengan? Udah, sudah. Jadi baru nanti ngasih tahu ke Cesan nih ya? Iya, bahwa ini udah ada si A, B, C kayak gitu. Dan juga harap berhati-hati. Tapi ada nggak ketika Cesan itu mengalami serangan? Ada. Oh pernah juga? Pernah. Itu saya bandel. Memang sih udah dikasih tahu sinyal kan. Udah dikasih tahu sama yang jaga saya. Kan. Memang saya itu lagi kotor. Kan. Memang itu kejadian di mana, Cik? Kejadiannya di mana itu? Di rumah dokter. Rumah dokter. Yang sudah benar-benar udah lama banget juga ya. Itu memang posisi keadaan badan juga lagi kurang fit. Memang lagi kotor juga hitungannya. Cuma saya bandel hitungannya. Udah dikasih tahu bahwa ntar masuk ke situ harus berhati-hati, jangan naik ke lantai 2. Jangan naik ke lantai 2. Akan ada sosok tinggi besar. Itu udah masuknya udah jin hitungannya. Udah dikasih tahu, udah ada sinyal. Cuma saya tetap ngotot karena live ya. Live saya masuk, memang kan setiap penelusuran saya sendiri Om. Saya jarang sama kru. Nggak ada yang nemenin kru? Nggak ada. Jadi kru udah di luar semua. Iya. Jadi hitungannya memang saya itu handphone sama lighting itu udah satu. Jadi itu yang tinggal bawa hitungannya. Seadanya. Bener-bener sendiri? Sendiri. Nggak ada yang temenin. Saya masuk ke situ, memang saya udah lihat tinggi gede udah di atas tangga. Kan. Saya mau masuk, mau coba lawan lah hitungannya kan. Dibikin nggak bisa napas. Cesannya nggak bisa napas? Nggak bisa napas, kayak dicekek. Oh ya dicekek. Nah, tapi keluar dari rumah itu lega lagi, nggak lagi. Saya masuk lagi. Masih coba lagi? Nah, coba karena kan lagi live loh Om. Thanksin dong hitungannya. Masa kita lagi live kayak gitu, kita mundur kayak gitu. Apalagi kan dari penonton juga naik Ci. Tapi ada yang ngompor-ngompor ya. Ngompor kan. Ya udah saya naik lagi tetap dikasih nggak bisa napas. Yang mau nggak mau saya mundur. Udah daripada saya napa-napa. Nah itu makanya udah deh cukup sekian aja udah. Itu. Tapi nggak selanjutnya ini itu sosoknya nyerang Cesan lagi nggak? Pas setelah di luar? Enggak.
Enggak ya, enggak diganggu ya? Enggak sampai ngikut juga? Enggak sampai ngikut. Ada nggak ketika Cesan ini lagi diserang nih, sosok yang menjaga Cesan sendiri langsung balik nyerang? Ada cerita itu? Ada. Di mana kita itu, Cek? ngadu kekuatan. Ngadu. Jadi hitungannya ngadu siapa yang paling kuat. Memang misinya ngadu? Iya, karena memang saya itu termasuk hitungannya indigo yang jaga saya itu stay itu udah siap perang punya. Siap perang. Jadi hitungannya memang saya itu lebih senang berperang. Lebih senang berperang. Jadi misalkan ya kan rata-rata banyak saya dapat klien-klien juga yang disantet lah, inilah itulah. Wah, risikonya udah pasti gede ya. Karena kan memang rata-rata yang lain-lain kan biasa biarin aja katanya, jangan dibalikin. Kalau saya lebih senang mau dibalikin apa kagak, gitu. Dibalikin ke pelakunya berarti. Itu mau dibalikin apa kagak. Itu cuma resikonya kamu tanggung sendiri. Oke. Itu untuk resikonya ya siap aja. Ya satu bisa dengan kematian gak wajar. Gitu bisa tiba-tiba koma, kecelakaan. Ini untuk nggak masuk akal punya. Gitu. Untuk yang kematian gak wajar ini pelakunya atau kliennya? Pelakunya yang mengirim. Pelakunya yang mengirim. Itu. Dan juga jangan sampai syok kalau misalkan terjadi itu keluarga terdekat. Kadang kan orang kan nggak mikir, wah ini pelakunya luar atau apa. Kadang dari pelaku terdekat, betul, saudara betul. Atau apapun bisa jadi, Om. Iya. Karena itu. Belum tentu yang orang jahat itu orang di luar kadang jauh orang terdekat kita kadang juga orang terdekat bisa jadi keluarga sendiri. Bisa. Banyak yang kejadian kayak gitu. Luar biasa. Itu nggak semua kejahatan itu berasal dari luar memang itu ya. Malah kita paling takut itu keluarga terdekat kita. Tapi ada klien yang ternyata yang mengirim santet itu banyak. Kok ngeri sih? Nah, berarti dalam satu keluarga kan, gitu ya? Namanya bukannya gitu. Hati manusia kita nggak bisa lihat, Om. Walaupun baik di hadapan kita, belakang kita nggak tahu. Iya. Itu cukup percaya diri sendiri. Ini keluarga maksudnya ada yang saudara kandung juga? Ada. Saudara sampai suami sendiri juga ada. Oh ya? Ada. Tapi gitu. Akhirnya ketika dibalikin? Ya nggak bisa kita undur lagi. Kita udah suruh jalan, ya sudah. Untuk balik lagi, untuk negonya lagi agak susah. Oke. Karena pertama kita udah kasih dia makan, udah suruh jalanin tugasnya dia. Karena komitmen dari yang ngerjain ini ya memang benar-benar dikerjain ya. Iya. Nggak bisa terus ngelihat pelakunya nanti just jadi kasihan, itu enggak ya? Nggak bisa. Karena namanya kita udah nego sama makhluk yang astral kayak gini, kita nggak boleh plan. Kita harus A, B, B. Nggak bisa dinego bisa ini nggak bisa, Om. Oke, yang saya pengen tahu, ini berarti kan kayak kontrak ya jatuhnya ya. Cesan mengirim makhluk untuk ibaratnya membalas pelakunya. Yang nanggung nanti ya si klien Cesan sendiri kan berarti kan ya. Nah, kontrak ini apakah bisa dibilang beli putus atau nanti ada yang harus di-maintain? Jadi kayak karena sudah selesai tugasnya, jadi saya minta imbalan nih. Imbalannya terserah makhluk ini. Atau sudah ketika Cesan menyuruh, sudah dikasih makan gitu kan, udah selesai? Atau gimana sih? Selesai aja? Selesai. Jadi kliennya hanya pertanggung jawabannya dengan Tuhan berarti ya? Nggak ada cerita lagi dengan makhluk ini? Nggak ada ya? Selesai. Jadi kasih makan, mau apa, ini, dah. Selesai. Ngeri juga. Kalau sampai keluarga ya, ya pasti shock ya? Pasti, itu kan. Makanya banyak, makanya saya jelasin dulu. Kan,
Kalau sudah siap ya silakan. Kalau misalkan nggak siap nggak bisa nego-nego loh ini. Ini yang dibalikan pembalasannya sama dengan yang dipesan pelaku ke maksudnya pelaku kan pasti ke paranormal juga kan. Misalnya misal dibikin sakit atau dibikin mati pelan-pelan, ketika dibalikan sama atau bisa Apa yang request. dia dulu rasain kayak gitu. Dia rasain. Tapi juga kalau misalkannya kalau saya kan dia rasain itu dan juga kumpulin dia punya karmanya dia. Karmanya Kita gabungin dia. karmanya dia. Jadi sebelumnya dia pernah ngelakuin kejahatan, ya, terus sekalian dikumpulin ya, Cek. kumpulin gitu. Jadi hitungannya toh kamu udah jahat nih, memang kamu ngirim ini. Nah, kita kumpulin karmanya dia. Nah, kalau misalnya karmanya dia udah bener-bener tinggi, banyak, dah stack langsung. Berakibat fatal itu meninggal. Dan nggak bisa di cancel Nggak bisa, dengan cara apapun. nggak bisa. Itu. Pasti tengah jalan nyesel gitu. Aduh, ini saudara ternyata nggak bisa juga. Tapi ketahuan di awal apa di belakang, Cek? Karena kan sebelum saya ngirim dia bilang oke, itu saya udah kasih tahu. Kamu akan melihat satu persatu yang jahat sama kamu, yang ngerjain kamu satu persatu tumbang. Tapi nggak disebut namanya kan, Cek? Saya nggak. Nggak, secara Gitu. etis Oke, nggak siap. mungkin ya. Ya sudah, ntar kamu lihat sendiri. Nah, di situ. Tapi Cesan sendiri melihat sebenarnya itu keluarganya. Nah itu iya, karena kan kita nggak boleh terlalu wah juga ke dianya juga ya, nggak boleh tahu bocorin juga. Cuma kita udah kasih peringatan. Kita udah kasih peringatan ya. Ya resiko juga ya ketika untuk membalas ya. Ya kalau saudara sendiri ya namanya penyesalan ya pasti ada. Tapi ya memang karma ya harus ditanggung ya. Iya. Nah Cesan, selama ini kalau Cesan mau ngeramal atau mungkin rawang, ini yang berhubungan dengan masa depan atau masa lalu? Tergantung. Kadang kalau misalkan ya saya lihat dari masa depannya saya kasih tahu, tapi kalau misalkan lihat dari masa lalunya saya kasih tahu. Biasanya kalau misalkan masa lalu itu biasanya kadang kan ada orang gitu nanya, Cik kok saya apes melulu gitu kan, Cik kok saya nggak ada mau ngapain juga nggak bisa naik-naik gitu, nggak bisa sukses kayak gitu. Terus juga kok saya penyakitan melulu, sakit-sakit melulu. Nah itu biasanya saya lihat dari karma dia lama dulu. Karma dia lama, ini ada hubungannya dengan reinkarnasi nggak sih, Cek? Kalau sebenarnya saya lihat sih enggak. Itu karma lama itu dari waktu dia perjuangan dia hidup selama ini. Dari kecil sampai sekarang gitu kan. Jadi kehidupan sebelumnya itu sebenarnya nggak ada hubungannya ya? Enggak, itu saya lihat dulu dia itu ada salahnya di mana kayak gitu. Nah kita kalau udah dapet biasanya kan rata-rata salahnya satu kadang dari orang tuanya dia kan. Kadang saya lihat dulu penelusuran dulu, ini kenapa ini kayak gini. Nah, kadang juga dari orang tuanya sendiri juga ada. Orang tuanya sendiri itu jadi hitungannya karma orang tua itu jatuh ke anak. Karma orang tua jatuh ke anak. Jadi perbuatan jahat orang tuanya itu yang menanggung anaknya. Nah itu bisa. Memang seperti itu. Memang kayak gitu. Oke. Nah itu jadi imbasnya ke anak. Kadang ya saya kasih tahu ya untuk ini ya banyakin beramal loh untuk ngurangin karmanya orang tua ya. kayak gitu. Itu bisa dikurangin dengan cara ya beramal kayak gitu. Nah, saya pernah menaucekan banyak cerita zaman sekarang gitu kan. Ketika ada, ya mohon maaf, hubungan terlarang ketika mungkin entah itu dari pasangan yang belum menikah atau yang sudah menikah, ya kan? Entah itu selingkuh atau mungkin ya maksudnya melakukan di luar pernikahan gitu kan. Saya pernah dapat cerita, jadi ketika si salah satu ini merasa tersakiti, ada doa yang terucap mungkin ya. Dan ini diaminkan oleh semesta, benar gak sih jatuhnya karmanya nanti ke anaknya juga? Ketika yang disakiti ini perempuan, ya mungkin anak perempuannya yang menanggung gitu, Cik. Sebenarnya kalau kayak gitu kembali lagi kita sendiri ya. Tergantung kitanya, amal perbuatan kita. Gitu. Kalau kita amalnya baik, bagus, itu nggak kena ke anak.
Tapi kalau misalkan ya kitanya kurang amal, jahat, ya bisa ke diri sendiri atau ke anaknya. Tapi anak bisa jadi nanggung karmanya orang tua ya. Bisa, makanya tergantung kita punya. Jadi harus sebanding, hitungannya sebanding. Oke. Nah selama ini kan kita nggak tahu apa yang udah diperbuat orang tua kita kan. Terus apes lah atau mungkin kurang sukses yang tadi disebutkan Cece. Jadi dengan beramal ini itu bisa mengurangi karma-karma yang sebelumnya. Bisa dengan cara beramal bisa. Terus juga paling pertama itu meminta doa. Meminta doa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, minta dituntunin jalan yang benar, kan segala kesalahan dari orang tua, kan tolong dihapuskan, tolong dipermudahkan, kayak gitu. Jadi biarkan anak kita atau diri kita sendiri yang nanggung dan menjalankan, kayak gitu. Nah, selama ini kan kita dipertontonkan cerita-cerita entah di medsos atau di televisi ya, kayak artis mungkin yang banyak drama, entah itu pernikahan atau mungkin tragedi gitu ya. Cesan sendiri kalau membaca fenomena ini seperti apa, Cek? Apakah memang itu ada karma-karma juga sebelumnya? Ya sebenarnya ya untuk kayak gitu semua karma pasti hitungannya ada ya, hitungannya ya apa yang dia lakukan dan ditanggungkan hitungannya, kan. Apalagi kan bagian-bagian artis-artis kayak gini hitungannya kan banyak yang perbuat secara ya kayak gimana, ntar ya anaknya ya juga ntar ditanggungkan gitu. Nah kalau prediksinya Cesan sendiri untuk ini kan udah mulai akhir tahun 2023, ada nggak prediksi Cesan sendiri tentang kehidupan artis atau mungkin fenomena apa sih yang bakalan terjadi yang mau tren di akhir tahun ini, Cek? Ya memang untuk akhir tahun ini memang kayak semacam artis itu memang akan ada pasangan yang heboh. Pasangan yang heboh. Di pasti akhir tahun. Di akhir tahun ya. Ya, dalam heboh itu dalam permasalahan rumah tangga. Rumah tangga. Ya. Lebih ke rumah tangganya ya. Ya, itu akan heboh dan banyak rintangan yang harus dia lalui. Itu. Terus kalau untuk alam ya memang sih kita tahun depan ini kan udah masuk itu Xiao Naga ya. Xiao Naga. Naga itu dapatnya unsurnya unsur. Kalau ini efeknya kalau untuk kehidupan alam semesta gimana, Cek? Unsur ini, Cek. Satu bakal itu apa? Kayak semacam kemarau yang panjang. Kemarau yang panjang. Udah mulai kayaknya ya. Ya. Udah mulai tanda-tandanya sekarang ya, banyak yang kekeringan ya, Cek. Iya, akan banyak juga kekeringan dan panasnya dalam dunia itu lumayan. Apalagi panas dalam politik. Itu pasti. Ini mendekati tahun politik, tahun depan udah pasti tahun politik ya. Karena itu berhubungan dengan panas. Dengan panas. Gitu. Tapi ada nggak kalau ini ngomongin masalah politik sih, San? Ada nggak persinggungan yang sampai ibaratnya berakibat kayak perpecahan gitu, Cek? Kalau untuk persinggungan atau macam kayak gitu sih nggak ada ya. Nggak ada. Cuma udah dihandle. Gitu. Jangan sampai terjadi. Cuma akan ada senggol menyenggol. Senggol menyenggol. Itu pasti ada. Ya udah karena pasti. Kan ya di mana-mana pasti ya panas. Antara yang dipilih kubu sama A, yang kubu memilih B, ya, kubu C, gitu. itu pasti. Nah, Cesan sendiri nih, ini kan ada beberapa calon ya. Kira-kira Cesan yang akan memimpin Indonesia ini kan ada nggak ciri-ciri yang sudah didapat oleh Cesan? Orangnya seperti apa? Sebenarnya ada, cuma kita tidak boleh
terlalu wah ya, takutnya ntar bisa mengundang rusuh atau gimana ya, takutnya Iya, iya. itu doang ya. Sebenarnya sih udah ada, cuma ya itu aja sih. Takutnya ya ngeri lah kayak gitu mah kalau misalkan kita udah bocorin duluan. Tapi kira-kira orangnya emang cocok. Yang Cocok. Dia orangnya berbudi luhur, sabar orangnya. Orangnya sabar ya. Sabar dia. Orangnya agak kurus. Orangnya agak kurus. Tadi dulu. No, yang di belakang sampai langsung nebak nih kayaknya. Orangnya kurus. Karena calonnya yang lain kayaknya lebih berisi kan yang lain. Ini kalau ngomongin kurus sudah mulai menjurus. Karena sedang olahraga mungkin ya kurusnya ya. Oke. Jadi Sobat Kumis jangan berspekulasi dulu. Ini yang disampaikan Cesan ini adalah yang mungkin memang dilihat dari Cesan dan memang alam sudah mengirimkan sinyal ke Cesan ya. Iya. Cuman jangan sekali-kali jadi bahan ribut ya. Nggak boleh. Ya siapa tahu ya penglihatan saya salah Oke. gitu. Siapa tahu benar juga. Kita lihat aja nanti. Iya. Nah, Cesan, ini sebagai menutup boleh nggak dikasih apa ya? Jangan mungkin untuk Sobat Kumis dan khususnya masyarakat Indonesia yang akan menghadapi tahun politik. Boleh, Cesan? Ya, jadi buat teman-teman ya, kita akan tahun depan memang akan menghadapi politik ya. Jangan percaya apa yang kita dengar, kita harus percaya apa yang kita lihat ya. Jangan terbawa emosi karena di tahun depan ini kita akan memasuki Xiao Naga karena itu mengandung panas. Jadi jangan sampai di kita ini mendapatkan hawa yang panas, apalagi cepat marah, emosi. Kontrol diri kita, nafsu kita, emosi kita ya. Jadi kita harus banyakin bersabar dan banyakin berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, Sobat Kumis, denger ya. Jadi banyak sabar, kontrol diri, tapi tetap waspada ya, Cesan ya. Iya. Ya, betul. Nah, Sobat Kumis, sampai kita pada penghujung acara. Tetap saksikan cerita-cerita seru lainnya di Kumis episode selanjutnya. Saya Om Don dan Cesan mohon pamit. Ya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.